Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Selamat malam sahabat-sahabat semua sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan diskusi seputar permasalahan istihadah bagi wanita yang sedang mengalami siklus haid. Nah, ini untuk melanjutkan pembahasan pada video-video sebelumnya yang sudah lama tertunda ya, dikarenakan ada beberapa halangan kemarin itu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi yang sedang kita diskusikan terkait dengan mustahadah fil haid atau wanita-wanita yang mengalami istihadah di dalam masa haidnya. Nah, pada video sebelumnya itu kalau tidak salah kita sudah sampai kepada pembahasan mu'tadah mumayyizah. Ya, sudah sampai pada mu'tadah mumayyizah. Nah, ini kita akan teruskan pada pembahasan mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratul rabi'ah. Hiya al-mu'tadatu bi an sabaqalaha haidun wa tuhrun. Kama marrah. Ghairul mumayyizati bi an tarahu bi sifatin kama marrah aydan. Adzakiratu li'adatiha qadran wa waqtan. Faturaddu ilaiha qadran wa waqtan. Falau hadat fi syahrin khamsata ayyamin min awalihi mathalan, thumma stahidat fahaiduha huwal khamsah min awali syahri wa tuhruha baqiyatu syahr amalan bi'adatiha wa illam tatakarrar li'anna al-'adah tathbutu bimarratin. Illam takhtalif fa in ikhtalafat fala tathbutu bimarratin. Di sini gambaran keempat yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah. Nah, untuk mu'tadah ghairu mumayyizah itu kan nanti banyak. Ada yang dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, kemudian ada yang dzakirah li'adatiha nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan, kemudian ada yang dzakirah li'adatiha qadran la waqtan, dan terakhir ada dzakirah li'adatiha waqtan la qadran. Nah, ini yang akan kita bahas ini, mu'tadah ghairu mumayyizah yang dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Nah, sebagaimana biasanya saya ingatkan kembali ini tentang apa itu mu'tadah, kemudian apa itu mumayyizah. Sekali lagi, mu'tadah itu yaitu wanita yang sudah terbiasa haid atau yang pernah mengalami haid minimal 1 kali seumur hidupnya. Itu namanya mu'tadah. Kemudian mumayyizah itu yaitu wanita yang ketika haidnya dia bisa membedakan antara darah lemah dan juga darah kuatnya, antara darah qawi dan juga darah dhaifnya, dan memenuhi 3 syarat mumayyizah. Pokoknya cari saja di video-video sebelumnya itu ada syarat mumayyizah yang 3 itu apa. Itu ya pengertian mu'tadah mumayyizah. Pokoknya untuk masalah mustahadah ini yang harus kita ingat itu ya, antara mumayyizah atau tidaknya, sebab nanti akan menentukan hukum perhitungannya juga. Nah, ini untuk perhitungan mu'tadah ghairu mumayyizah. Ini mu'tadah ghairu mumayyizah, wanita yang ketika haidnya itu tidak bisa membedakan darah kuat dan juga darah lemah. Tapi dia dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Dia itu ingat adat kebiasaan haidnya. Maksud adat di sini perhitungan haidnya itu ingat, kemudian ukurannya lamanya haid itu ingat, masa berhentinya ingat, masa mulainya juga ingat. Nah, ini yang disebut dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Nah, bagi perempuan yang masuk ke dalam kategori ini, ketika dia mengeluarkan darah istihadah misalkan selama berbulan-bulan, mengeluarkan darah itu selama berbulan-bulan namanya, maka nanti yang dihukumi haid itu mengikuti hari yang menjadi kebiasaan dia haid sebelumnya. Ini kalau
menjelaskan teorinya liar. Kita langsung saja contoh. Nah, contoh di sini saya kasih contoh, misalkan ada seorang perempuan pada bulan pada bulan Februari. Perempuan pada bulan Februari ini mengeluarkan darah selama berbulan-bulan. Baik itu pas sampai akhir Februari ataupun berlanjut sampai Maret, April, Mei, Juni, Juli, ataupun ya berlanjut terus sampai akhir tahun. Nah, ini yang dihukumi haid itu tiap bulannya, tiap bulan dia mengalami istihadah itu tergantung kebiasaan haid sebelum-sebelumnya. Misalkan si perempuan ini punya kebiasaan haid itu teratur 5 hari terus. Umur hidupnya itu haidnya itu ya 5 hari biasanya. Nah, tiba-tiba ketika tahun 2020 bulan Februari dia mengalami keluar darah sampai berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan atau seterusnya. Nah, maka ini yang dihukumi haidnya itu ya 5 hari. 5 hari tiap bulannya. Nah, berarti kan nanti bulan kalau Februari itu belum, dia kan belum tahu kalau dia itu bakalan istihadah. Nah, jadi nanti ini hukumnya bisa diatur mulai bulan Maret. Nah, jadi pas bulan Maret dia itu yang dihukumi haidnya itu tanggal 1 sampai tanggal 5. Sebetulnya Februari juga sama. Februari juga sama tanggal 1 sampai tanggal 5 dia itu dihukumi haidnya, selebihnya dia istihadah. Cuman untuk bulan Februari itu dia kan tetap menunggu dulu sampai 15 hari. Tetap dia menunggu dulu sampai 15 hari, tidak usah mandi dulu. Karena apa? Ya dia tidak tahu apakah 15 hari itu mau berhenti atau enggak. Oh, ternyata ini lanjut. Nah, baru berarti kemarin itu pada awal bulan Februari ini yang dihukumi haid itu cuma dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Selebihnya dia istihadah, berarti nanti ada sholat yang harus diqadha. Nah, pada bulan Maret ini tidak seperti bulan Februari. Kalau Maret itu tidak usah menunggu sampai 15 hari, ya cukup. Pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dihukumi haid. Setelah itu dia mandi saja, nggak apa-apa. Mandi besar. Nah, nanti pada bulan selanjutnya sama. Habis Maret itu kan April. Nah, pada bulan April sama 5 hari. Kemudian pada bulan Mei juga 5 hari. Yang dihukumi pada bulan Juni juga 5 hari. Pokoknya terus sampai beres dia mengeluarkan darah. Nah, ini kalau si perempuannya itu punya kebiasaan yang sama, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kebiasaannya berubah-ubah bagaimana? Karena pada kenyataannya kan memang wanita itu jarang yang memiliki kebiasaan jumlah haid itu sama. Kebanyakan itu berubah-ubah. Bulan ini haidnya 3 hari, besok 5 hari, besoknya lagi 7 hari. Nah, biasanya kan gitu. Nah, ini kalau berubah-ubah, nanti ada yang dinamakan daur atau perputaran. Perputaran siklus haid. Nah, nanti kalau wanita ini punya perputaran selama minimal 2 kali putaran dengan runtut dan teratur, maka nanti perhitungannya seperti ini. Misal, ada perempuan mengeluarkan darah haid bulan Januari 3 hari, kemudian Februari 5 hari, Maret 7 hari. Satu putaran itu jumlahnya 3 bulan. Satu putaran itu 3 kali haid. Itu isi satu putaran. Nah, nanti yang menjadi patokan itu minimal 2 kali putaran. Berarti 2 kali putaran itu 6 bulan. Nah, ini ada wanita mengeluarkan darah Januari 3 hari, kemudian Februari 5 hari, kemudian Maret. Nah, Maret itu 7 hari. Habis Maret itu April. Nah, April dia mengeluarkan darah 3 hari lagi. 3 hari berarti sama bulan Januari. Habis April itu Mei. Mei dia mengeluarkan darah 5 hari. Kemudian habis Mei itu Juni dia mengeluarkan darah 7 hari. Nah, ini runtut 357, 357. Januari 3, Februari 5, Maret 7, April 3, Mei 5, Juni 7. Selama 2 putaran runtut 357, 357. Nah, pada bulan Juli, ini si perempuan mengeluarkan darah terus sampai bulan Desember. Misalkan, ini misalnya contoh. Nah, sampai pada bulan Desember. Maka nanti
yang dihukumi haid itu berpacu pada jumlah 2 putaran tersebut. Berarti pada bulan Juli dia yang dihukumi haidnya itu 3 hari, pada bulan Agustus dihukumi haidnya itu 5 hari, pada bulan September. Nah, September itu dihukumi haidnya itu 7 hari. Terus habis September misalkan Oktober masih berlanjut istihadohnya, berarti sama Oktober yang dihukumi haidnya itu kembali menjadi 3 hari. Bulan November yang dihukumi haidnya itu 5 hari. Nah, bulan Desember yang dihukumi haidnya itu 7 hari. Nah, itu kalau daurnya atau perputarannya itu teratur. Tadi seperti yang saya contohkan itu 357, 357. Nah, kalau perputarannya itu acak-acakan bagaimana? Acak-acakan misalkan bukan 357, 357, bisa jadi 357, 753. Atau 357, 375. Nah, ini kan 2 putaran tapi acak-acakan. Atau misalkan daurnya itu tidak sampai 2 putaran, cuma 1 putaran saja, ya sama saja, maksudnya itu acak-acakan. Nah, maka nanti hukumnya seperti ini. Kembali langsung contoh, misalkan perempuannya sama yang tadi ya, mengeluarkan darah haid pada bulan Januari 3 hari, bulan Februari 5 hari, bulan Maret 7 hari, kemudian bulan April 5 hari, bukan 3 hari, nggak sama-sama Januari, bulan April 5 hari, bulan Mei 7 hari, misalkan kemudian bulan Juni 3 hari. Pas bulan Juni, dia 3 hari haidnya. Pas bulan Juli, dia istihadah. Maksudnya mengeluarkan darahnya terus nyambung sampai akhir tahun. Sampai Desember. Nah, maka ini yang menjadi patokan itu adalah haid yang terakhir sebelum si perempuan ini mengalami istihadah. Berarti berapa hari? 3 hari. Berarti haid yang terakhir itu 3 hari. Maka nanti tiap bulannya yang dihukumi haid itu cuma 3 hari saja. Berarti bulan Juli, ya Juli kan ya mulai istihadah Juli yang dihukumi haid itu 3 hari. Kemudian Agustus 3 hari. September 3 hari, Oktober, November, Desember, demikian pula 3 hari juga. Namun, ini bagi perempuan yang memang ingat dengan rangkaian adatnya. Maksudnya bagi perempuan yang memang ingat dari mulai bulan Januari sampai bulan Juni, dia ingat betul berapa hari haidnya. Nah, kalau si perempuannya itu tidak ingat, maksudnya itu tidak ingat ketika bulan Juni itu dia haidnya itu berapa hari. Nggak ingat, nggak ada catatannya juga. Nah, ini makanya perempuan itu kan harus tertib ya. Kalau orang sudah bilang itu harus terapi. Jadi kalau mengalami masa haid itu meskipun normal itu bagusnya dicatat. Kita punya kalender pribadi atau mau di buku boleh, mau di kalender juga boleh. Nah, nanti dicatat tiap bulan keluar darah tanggal berapa, kemudian sucinya lagi tanggal berapa. Ini jaga-jaga ditakutkan kita itu mengalami istihadah. Ini kan tidak menutup kemungkinan ya siapapun bisa saja mengalami keluar darah sampai berbulan-bulan. Nah, ditakutkan seperti itu. Nanti kalau ada catatannya itu kan enak. Perhitungannya juga tidak begitu ribet. Kalau tidak ada catatan, nah ini sebetulnya bukan agak sulit, agak berat konsekuensinya. Nah, ini misalnya perempuan itu tadi pada bulan Juni itu dia tidak ingat bulan Juni ini terakhir tuh dia haid tuh berapa hari. Tapi si perempuan ini masih ingat, pokoknya dari mulai Januari sampai Juni, dia itu pernah haid 3 hari, pernah haid 5 hari, pernah haid 7 hari. Tapi dia tidak ingat 3 hari itu kapan, pada bulan apa, yang 5 hari pada bulan apa, yang 7 hari pada bulan apa. Bahkan bulan Juni juga ini terakhir dia haid normal itu lupa, itu tuh apakah 5 hari, apakah 7 hari, apakah 3 hari. Nah, maka di sini nanti kalau perempuannya seperti itu,
ketika dia mengalami istihadah ini harus melakukan mandi wajib sebanyak 3 kali. Mandi wajib sebanyak 3 kali. Nah, berarti tadi kan dia itu mulai mengeluarkan darah secara terus-menerusnya itu pada bulan Juli. Nah, maka bulan Juli nanti mandinya, kalau Juli belum ya, kalau Juli itu kan dia tetap menunggu dulu, tarobus dulu sampai 15 hari, karena kan tidak tahu mau istihadah. Nah, berarti nanti diaturnya mulai bulan apa? Mulai bulan Maret. Nah, mulai bulan Maret apa habis Juli itu Agustus. Maaf. Nah, mulai bulan Agustus mulai bisa diatur. Berarti pas bulan Agustus dia itu mandi setelah hari ketiga, setelah hari kelima, dan setelah hari ketujuh. Pokoknya tiap bulannya dia mandi besar itu 3 kali. Setelah hari ketiga, setelah hari kelima, setelah hari ketujuh. Nanti September sama, kemudian Oktober sama November, Desember terus. Nah, itu sama pokoknya sampai selesai mengeluarkan darah istihadah. Kenapa demikian ya? Karena dia ingatnya yaitu pokoknya dari bulan Januari sampai Juni dia itu pernah haidnya itu ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, tapi nggak ingat 3 hari kapan, 5 hari kapan, 7 hari kapan. Nah, maka nanti ketika dia istihadah juga gitu. Pokoknya mandinya itu setelah 3 hari, setelah 5 hari, dan setelah 7 hari. Dan dari mulai awal bulan sampai hitungan kemungkinan haid terbanyak, dia harus berhati-hati. Nah, ini hitungan terbanyak itu kan 7 hari. 7 hari berarti dari mulai si wanita itu dihukumi haid, ya dihukumi mungkin haid, sampai hari ke-7, dia harus berhati-hati. Maksud berhati-hati di sini, untuk masalah ibadah sholat dan puasa, dia tetap sholat. Maksudnya tetap diwajibkan sholat ya sholat, puasa ya puasa. Tapi di luar sholat dan puasa, seperti apa membaca Quran, kemudian menyentuh Quran, membawa Quran, kemudian apalagi istimta, bersenang-senang antara suami istri, nah ini tidak diperbolehkan. Jadi seolah-olah si wanita ini memiliki hukum ganda, ya bukan, sebetulnya bukan hukum ganda, cuman kalau digambarkan seolah-olah seperti itu. Jadi untuk masalah sholat dan puasa, kalau memang istihadahnya ini kebetulan pada bulan Ramadan, nah untuk sholat dan puasa tetap jalan, namun untuk di luar itu, keharaman haid yang lainnya ini dilarang, tetap diharamkan. Ini kalau si perempuannya itu tidak ingat adat kebias, maksudnya tidak ingat perputarannya, cuma ingat jumlah-jumlahnya saja. Nah ini beda antara yang ingat adat perputarannya dan antara yang tidak ingat perputarannya. Sebetulnya untuk bagian yang ini tuh penjelasannya lebih lebar lagi. Cuma ini saya ringkas aja segini. Kalau memang ada yang pengen tahu secara detailnya, boleh nanti di belakang layar. Nah, untuk pembahasan di dalam video, saya cukupkan saja sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada berkahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita juga para wanita bisa lebih berhati-hati lagi di dalam menghitung masa haid juga masa istihadah kita bagi kita-kita yang mengalami istihadah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.